Nah, untuk limit bagian 2 ini adalah limit menuju tak hingga ya, mendekati tak hingga. Itu ada di halaman 68 sampai dengan halaman 71. Oke. Jadi di halaman 69 itu kan ada contoh soal yang pertama. Itu limit X mendekati tak hingga 2X plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus X. Ya, tolong dibenerin ya, soalnya itu dia salah ya. Dia X kuadrat min 1X, harusnya X kuadrat plus X ya. Oke. Caranya gimana sih? Nah, cara awalnya itu sebenarnya dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke, pangkat tertingginya di sini adalah pangkat tertinggi variabel. Variabelnya kan X ya, variabelnya X. Oke, pangkat tertingginya di sini pangkat 1, nggak ditulis pangkat 1, di sini pangkat 2. Artinya pangkat yang tertinggi 2. Nah, kita bagi semua bilangan ini dengan pangkat tertingginya, yaitu X kuadrat. Berarti 2X kita bagi dengan X kuadrat, plus 1 kita bagi dengan X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat, plus X kita bagi dengan X kuadrat. Nah, 2X kita bagi dengan X kuadrat, kan sisa X pangkat 1 ya di bawah ya. Oke. Kita ganti warna biar lebih jelas. Nah, ini ya. Kan sisa X ya. Jadi, limit X menuju tak hingga, ini hasilnya 2 per X ya. Plus 1 per X kuadrat. Dibagi lagi dengan X kuadrat, dibagi X kuadrat kan 1 ya. Ditambah X dibagi X kuadrat nih, sisanya X, yang atasnya 1, berarti 1 per X gitu ya. Oke, sekarang ganti X-nya dengan tak hingga, berarti sama dengan 2 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga dibagi 1 ditambah 1 per tak hingga. Nah, di awal kita sudah tahu ya, kalau 2 dibagi tak hingga, besarnya bilangan berarti kan mendekati 0. Nah, karena ini lagi di limit ya, hasilnya 0. 0 plus 0 ditambah 1 plus 0. 0 tambah 0 kan 0 ya. 0 dibagi berapapun tetap 0 kan. Nah, maka hasilnya 0. 0 dibagi 1 kan ini. 0 yang atas, yang bawah hasilnya 1. 0 per 1 ya 0. Gimana sih caranya biar nggak perlu kita substitusikan atau dibagikan dengan pangkat tertinggi? Itu di halaman 68 sudah dicatatkan bagian pertama. Nah, ini ada di bagian ketiga. Jadi limit itu kalau dia menuju tak hingga, dilihat. Kalau pangkatnya beda, yang atas. Nih, fungsi yang atas. Ini pangkat tertingginya X pangkat 1. Nah, yang bawah itu pangkat tertingginya itu 2. Nah, yang menjadi X dan M itu adalah N dan M itu adalah 1 dan 2. Nah, ini adalah N, ini M. Karena pangkatnya tinggi paling besar itu yang di bawah, berarti N kurang dari M, ya kan? N-nya lebih kecil kan? N kurang dari M, maka hasilnya 0. Contoh yang kedua, kita nggak perlu substitusikan nilainya, kita tidak perlu membagi dengan pangkat terbesar ataupun kita tidak perlu bagi dengan tak hingganya. Kita cukup identifikasi pangkat yang tertinggi itu ada di mana, di fungsi yang atas atau fungsi yang bawah ya. Oke, 2x pangkat 3 plus 2x dibagi dengan X pangkat 4 plus 5. Nah, di sini kalian lihat pangkat tertinggi yang fungsi yang atas itu X pangkat 3 kan. Nah, yang pembaginya itu pangkat tertingginya X pangkat 4. Berarti karena N-nya 3, M-nya 4, dan N-nya kurang dari M, ini langsung aja hasilnya pasti 0 gitu maksudnya ya, tanpa mencari yang ini. Tapi kalian harus tahu caranya ya, sebagai pengetahuan. Oke. Kita lanjut yang B nomor 70. Limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat plus 1 dibagi dengan 3X kuadrat plus 2. Sama, intinya sama kan. Kalian bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya 2 kan. Pangkat tertingginya X pangkat 2, atas sama bawah sama. Oke, berarti limit X, kan caranya yang normal dulu ya, ditambah 1 per X kuadrat dibagi
3x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat. Nah, kayak tadi ya. Limit x menuju tak hingga. Nah, x kuadrat per x kuadrat 1 ya. Jadi ini tinggal 2 plus 1 per x kuadrat. Nah, yang ini tinggal 3 plus 2 per x kuadrat. Nah, kalian substitusi ini nilai tak hingganya ke fungsi yang udah kita sederhanain dengan bagi pangkat tertinggi. Berarti tinggal 2 ditambah 1 per tak hingga dibagi dengan 3 tambah 1 per tak hingga. 1 per tak hingga 0, 0. Berarti ini sama aja 2 sama dengan 2 plus 0 dibagi dengan 3 plus 0 kan. Berarti 2 plus 0 kan 2. Dibagi 3 plus 0 kan 3. Berarti hasilnya 2 per 3. Nah, dengan kata lain, kalau limit menuju tak hingga, pangkat tertingginya sama, fungsi yang atas sama fungsi yang bawah ini pangkat tertingginya sama. Nah, dalam kasus nomor 2 ini pangkatnya 2, sama-sama 2. Artinya kalian tinggal tulis aja angka-angka yang di sebelah variabel pangkat tertingginya. Ya, di sini bisa kalian lihat pangkat tertingginya x pangkat 2 di atas. Nah, angkanya itu 2 kan sebelahnya. Berarti hasil limitnya itu sama dengan 2 per. Nah, di sini pangkat tertingginya kan di x kuadrat kan. Nah, ini angkanya ada 3 kan. Berarti 2 per 3 hasil limitnya. Sama aja kan. Yang cara kedua lebih singkat. Jadi kita identifikasi kalau dia limit x menuju tak hingga, pangkat tertingginya sama, fungsinya atas dan bawah, maka nilai limitnya itu adalah koefisien atau bilangan yang ada di sebelah variabel pangkat tertinggi, yaitu kalau dalam kasus ini adalah 2 per 3. Contohnya, kalau misalnya ada soal seperti ini ya. Ini contoh lainnya, misalnya ada limit x menuju tak hingga, x min 3x kuadrat dibagi dengan 4x kuadrat min 2. Nah, di sini kalian lihat pangkat tertingginya sama nggak? Sama kan? Yang atas ada x pangkat 1 sama x pangkat 2. Yang bawah ada pangkat tertingginya x pangkat 2. Nah, berarti hasilnya gimana tadi caranya? Lihat angka-angka yang di belakang variabel x pangkat 2-nya. Ini adalah min 3. Berarti hasilnya min 3 per. Yang bawahnya variabel x kuadratnya koefisiennya berapa? 4 kan? Nah, berarti hasilnya min 3 per 4 limit ini. Gitu deh maksudnya halaman 70 itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Contoh yang ketiga masih di halaman 70. Ini juga masih limit x menuju tak hingga. Ada x pangkat 3 plus 1 dibagi dengan x pangkat 2 min 1. Nah, caranya sama awalnya ya kan? Kita pakai dulu dibagi dengan pangkat tertinggi karena ada x pangkat 3, x pangkat 2, berarti x pangkat 3 paling tinggi. Berarti kita bagi x pangkat 3 per x pangkat 3 per x kuadrat kita bagi dengan x pangkat 3 min 1 kita bagi x pangkat 3. Nah, kita sederhanakan limit ini. X pangkat 3 dibagi x pangkat 3 1 ya, ditambah 1 per x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 berarti 1 per x, gitu kan? 1 per x pangkat 3. Nah, kita substitusiin nilai tak hingganya. 1 plus 1 per tak hingga. 1 per tak hingga 0 ya. G 1 per tak hingga kurang 1 per tak hingga. Berarti hasilnya 1 plus 0 dibagi 0 min 0. 1 dibagi 0 hasilnya tak hingga ya, karena hasilnya limit x menuju tak hingganya sama dengan tak hingga. Nah, gimana sih dengan cara yang kita identifikasi pangkat tadi? Lihat pangkatnya. Oke. Karena pangkatnya paling tinggi itu ada di atas, itu hasilnya langsung aja tak hingga. Contoh, limit x menuju tak hingga ada x pangkat 5 min 2 per x pangkat 4 min 4. Nah, sini kalian lihat
hasil dari limit ini, langsung aja kalian identifikasi pangkatnya. Pangkatnya paling tinggi 5, yang bawah paling tinggi 4. Paling tinggi itu adalah 5, nah letaknya ada di atas. Karena lebih tinggi yang di atas ketimbang yang bawah, artinya hasil limit ini adalah sama dengan tak hingga. Udah, gitu aja. Jadi dari 3 soal ini intinya kalian identifikasi dari pangkat fungsinya, yang atas dan yang bawah. Kalau dia pangkatnya lebih kecil yang atas, hasilnya 0, gitu ya. Kalau dia pangkatnya sama, itu berarti hasilnya adalah koefisien dari variabel-variabel pangkat tertingginya. Ya, ini makanya min 3/4, karena variabel tertingginya X pangkat 2. Oke, yang ini variabel pangkat tertingginya itu yang di atas. Lebih tinggi daripada yang di bawah, berarti hasilnya tak hingga, gitu ya. Ada 0, lalu koefisiennya pangkat tertingginya, lalu hasilnya tak hingga. Jadi cukup 3 ini, nanti selanjutnya kita akan bahas yang bentuknya akar. Jadi kalian harus coba identifikasi nilai-nilai dari limit ini. Oke. Yang pertama, limit X menuju tak hingga X kuadrat min 4 per X plus 1. Nah, berapa nilainya? Yang kedua, limit X menuju tak hingga X min 1 plus X min 2 per X kuadrat min 2. Yang ketiga, limit X menuju tak hingga. Ini ada X min 1 X kuadrat min 2. Ini dikali ya, lalu dibagi dengan X kuadrat min 1 dikali dengan X kuadrat min 2. Nah, ini hasilnya berapa? Oke, boleh kalian dengan yang cara cepat tadi mengidentifikasi pangkat-pangkatnya, boleh kalian bagi dengan pangkat tertingginya. Selamat mencoba.